teman-teman, di antara kita, saya dan Anda, pasti memiliki pergulatan-pergulatan hidup. Kita tidak selalu ada di atas dalam keadaan yang senang, beruntung, mudah, bangga, juara, terpuji, berhasil. Tidak selalu. Ada saatnya kita juga jatuh. Ada saatnya kita gagal. Ada saatnya kita malu. Ada saatnya kita ini dicerca. Saatnya tidak dimengerti. Saatnya kita ini kehilangan harapan. Tetapi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dianugerahi hati dan pikiran yang membuat kita bersama nurani ditumbuhkan suatu pertanyaan-pertanyaan di dalam batin. Sering kita dalam malam atau dalam kesendirian, kita merenung, kita refleksi, kita bergulat, baik dalam hal-hal urusan mempertanyakan Tuhan, ataupun dalam hal-hal urusan manusiawi keduniawian kita. Kita bertanya, kita berusaha mencari jawaban, kita berusaha memiliki pegangan, tongkat yang menopang langkah perjalanan kita ke depan, esok dan selanjutnya. Di dalam kitab Kejadian bab 32 ayat 22 dan selanjutnya dikisahkan Yakub, dia menyeberang sungai Yabok bersama keluarganya sampai di suatu tempat. Di situ dia berhenti dan entah bagaimana datang seseorang pada waktu hari sudah malam. Dikisahkan Yakub bergulat dengan seorang laki-laki sampai sepanjang malam, terus tanpa henti, tanpa lelah. Ketika matahari sudah mulai terbit, ada secercah harapan. Lalu si laki-laki itu memukul pangkal paha Yakub, sehingga terpelecoklah pangkal pahanya. Yakub pincang. Di kitab suci ini dikisahkan, tentu saja ini adalah sebuah kisah teologis, kisah yang menggambarkan, yang nantinya membuat kita terbangun suatu relasi dengan Tuhan di dalam hidup. Maka bagi saya kisah ini sungguh menarik. Seperti Yakub bergulat dengan seseorang yang sebenarnya adalah yang ilahi dan sekaligus berwajah manusiawi. Tuhan yang hadir dalam wujud manusia, dan Yakub bergulat dengannya sepanjang malam ketika dunia ini gelap. Kita dalam hidup pasti juga pernah mengalami hal seperti itu. Pada saat gelaplah kita ini seringkali bergulat. Kita seringkali menggali, mencari makna. Ketika kita mulai menemukan makna menjelang pagi, muncullah cahaya pengharapan. Ketika kita menemukan arti dari apa yang kita alami dalam gelap,
kita mulai menang. Kita tidak ditaklukkan oleh gelap itu sendiri, tetapi kita sampai dan bisa menyambut matahari pagi. Peristiwa Yakub adalah peristiwa kita. Laki-laki itu ketika matahari terbit, maka dia pergi dan memberi nama baru kepada Yakub. Yakub diberi nama Israel. Artinya orang yang telah menang setelah bergulat melawan yang ilahi dan yang manusia. Teman-teman, pergulatan ilahi di dalam hidup, mencari makna rohani dari segala peristiwa, itulah kemenangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak dikalahkan oleh gelapnya keadaan, sulitnya hidup, hambatan yang besar, kegagalan dan derita adalah malam yang mengerikan kadang-kadang. Kalau kita terus mampu bertahan dan mencari makna ilahi di dalam peristiwa itu sampai pagi, artinya sampai menemukan cahaya, ada harapan, sampai kita memenangkan pergulatan itu hingga bertemu makna, maka kita menjadi pribadi baru, lahir baru. Dari Yakub lahir baru menjadi Israel. Saya tidak berbicara tentang negara Israel atau politik, tetapi tentang teologi, tentang makna rohani. Kita semua dipanggil untuk memenangkan pergulatan. Tidak pernah putus asa. Itu tanda kita orang beriman, yaitu memiliki pengharapan. Itu semua terjadi kalau kita ini mencintai kehidupan ini, mencintai keluarga, mencintai pekerjaan, mencintai setiap hal sebagai buku yang harus kita buka dan pelajari, mencintai setiap peristiwa sebagai sumber makna. Kalau kita mau menggali sedikit demi sedikit dan muncullah sumber air, makna di dalam setiap peristiwa. Maka hari ini diajak oleh firman Tuhan untuk memenangkan masa sulit dan masa gelap ini. Dengan terus berpengharapan, kita bergulat, kita merenung, kita menggali makna, tidak putus asa terkalahkan, ditelan oleh gelapnya malam kehidupan. Hadirlah dalam setiap peristiwa sesulit apapun, sepahit apapun, di dalam pengharapan. Kita bukan sendirian. Kita ini tampaknya hanya sekedar manusiawi, tapi sebenarnya ilahi. Yakub setelah memasuki hari yang baru, matahari mulai terbit, makna hidup mulai didapat. Kemenangan semalaman bergulat dengan yang ilahi dan manusiawi bukan berarti bahwa kemenangan yang menghasilkan sesuatu yang sempurna. Ya. Si laki-laki yang bergulat dengan dia malam itu menjelang pagi, dia memukul pangkal pahanya dan membuat terpelecok kakinya. Setelah menang, setelah mendapatkan makna, setelah mendapatkan tongkat kehidupan,
bukan berarti kita ini manusia sempurna. Yakub berjalan dengan pincang dan selalu merasakan nyeri di dalam setiap langkah. Itu bukan aib, itu bukan kegagalan. Kita dalam hidup akan selalu begitu, seperti Paulus mengungkapkan, selalu merasakan ada duri di dalam dagingnya di sepanjang pelayanannya. Maka meskipun seseorang sungguh mendalam hidup rohaninya, memahami makna hidup dengan baik, tetap harus menyadari kita tidak pernah sempurna. Kita harus terus membawa kegagalan, membawa rasa sakit, membawa salib, membawa kekurangan dan kelemahan di sepanjang perjalanan kita. Justru disitulah kerendahan hati yang dimiliki setiap ziarah kehidupan. Tuhan memberkati.